Kemudian sufferings, persecution. Banyak orang yang shaken karena penderitaan, tidak tahan menderita sakit. Sudah didoakan orang karismatis, tumpangi tangan juga enggak sembuh-sembuh. Lalu datang orang lain mengatakan, bagaimana saya panggilkan orang pinter. Ya, biasanya di Indonesia kalau menyebut orang pinter biasanya dukun, witch. Ya, dengan mantra-mantra sebagainya. Ada yang goyah. Nah, kemudian ada juga yang menyangkali Tuhannya karena apa? Takut dianiaya. Takut dibunuh. Kemudian juga ada yang shaken karena apa? Mixed marriage. Di Indonesia, undang-undang perkawinan telah diubah dan ini merugikan orang Kristen. Maka doakan supaya bisa diubah lagi saudara nanti ya. Undang-undangnya adalah tidak boleh kawin campur di Indonesia. Harus sama agamanya. Kalau Islam, Hindu, Kristen, tidak boleh campur. Dan setelah pemberkatan secara agama, baru dicatat di catatan sipil. Itu sebabnya saudara mungkin sering mendengar artis-artis dan selebritis Kristen kalau mau menikah campur harus ke luar negeri. Karena di luar negeri boleh kawin campur. Di Indonesia tidak boleh. Nah kalau tidak boleh, berarti harus ada yang dikorbankan. Nah melalui mixed marriage, akhirnya orang shaken imannya. Tidak lagi ke gereja, tidak lagi percaya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Position. Ini bahaya kalau saudara sebagai karyawan, lalu ingin dipromosikan dari direktur, kemudian jadi manajer, kemudian jadi general manager, kemudian ingin menjadi CEO dan seterusnya saudara. Bosnya kadang-kadang, ini di Indonesia ya, tidak di Amerika mungkin ya. Saya bisa promosikan kamu, kalau kamu ganti nama. Kalau kamu ikut agamaku, saudara. Position and wealth of course. Banyak orang di Indonesia yang kedukun, percaya suhu, feng shui, hong shui dan sebagainya karena wealth, karena ingin kaya, ingin makmur, saudara. Tidak tahu di Amerika. Tapi kekayaan seringkali juga membuat iman kita shaken. Terus, the reason why only Jesus. Ini yang saya terbeban ingin menyampaikan ya, tentunya banyak alasan ya. Tetapi saya ingin sampaikan beberapa poin saja. Mengapa kok orang Kristen punya keyakinan itu bahwa hanya Yesus the Savior, the only one. God forbid, God forgives. Kejadian pasal 3 ayat 22 sampai 24. Suatu peristiwa sejarah. Di mana Adam dan Hawa tidak boleh lagi di Firdaus. Tidak boleh makan lagi pohon kehidupan itu. Karena apa? Jatuh dalam dosa, Allah mengusir. Dan Allah menempatkan kerubim. Ya, Allah menempatkan malaikat yang membawa pedang berapi, tidak boleh kembali ke situ. Kalau Allah yang melarang, haruslah Allah yang mengampuni. Setuju saudara? Saya kasih ilustrasi. Ini pernah terjadi di Indonesia, saya baca koran dan saya kaget. Di koran itu terpampang foto pemuda yang cakep, pakai dasi begitu. Saya kira iklan kematian, biasanya itu rest in peace gitu ya. Ternyata tidak, kalimat di bawahnya mengatakan orang yang fotonya terpampang di atas, mulai hari ini bukan anakku lagi. Dimasukkan koran. There's no more my child. Nah saudara, kalau itu terjadi, putus hubungan orang tua dan anak ini. Bagaimana supaya bisa pulih? Apakah dengan membelikan Mercy, ya, Chrysler, Toyota, Honda kepada papanya, pulih hubungan ini? No. Kalau anak ini bisa masuk, nusup ke kamar, tempat tidur ayahnya, apakah hubungan pulih? No. Hubungan itu bisa pulih very simple, sangat sederhana. Tidak usah mobil, tidak usah uang, very simple. Yaitu jikalau ayahnya mau menarik kembali. Ia yang melarang, ia yang mengampuni. Baik anakku, aku terima kembali engkau. Keselamatan dalam Yesus diperoleh karena apa?
Yang mengusir kita dari Firdaus adalah Tuhan. Maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengampuni, saudara. Terus alasan yang berikut, all have sinned and come short of the glory of God. Roma 3:23. Nobody is perfect to go to heaven. Nobody perfect to go to heaven. That's why we need a redeemer who is qualified and authorized. That is one man. The qualification is one man, holy and eternal. Compare to Eve, one woman, sin, going to death. And that man is Jesus. Only Jesus. Saudara, berapa tahun lalu saya khotbah Natal. Gereja penuh, dan ada polisi, ada satpam, ada orang-orang kampung yang ikut mendengar karena pakai speaker. Pada waktu itu saya bertekad membuat kuis berhadiah. Dan saya pertaruhkan secara serius kepada pendeta dan majelis, mobil saya serahkan. Jikalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Dan saya beri waktu 2 tahun. Wah, sidang jemaat mulai jelalatan gitu saudara ya. Wah, ini serius apa? Saya serius, saksinya polisi, majelis, pendeta. Siapa yang bisa menjawab tepat pertanyaan saya, ambil mobil saya. Dan saya beri waktu 2 tahun. Mereka ingin tahu, apa Pak pertanyaannya? Pertanyaannya, saya beri waktu 2 tahun. Carilah saya juru selamat lain selain Yesus dalam waktu 2 tahun. Juru selamat lain selain Yesus. Apa syaratnya? Ia harus manusia, laki-laki, sempurna, suci, tanpa dosa. Ia harus dites bahwa dia lulus dari kematian dan dia adalah hidup yang kekal. Carikan. Sampai sekarang nggak ada yang nelpon, saudara. Sampai sekarang tidak ada yang SMS. Nobody can answer that. Only Jesus is qualified and authorized. He is the perfect man. He is holy. And he was crucified. And he lived again. And go to heaven. Eternal life. He is spirit. Saudara, itu alasannya mengapa Yesus. Karena memang tidak ada yang lain. Why Jesus? Show me the others. Nobody.